angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Kembali kita mengucap syukur, kita naikkan pujian melayani lebih sungguh. Sebelum memasuki ibadah, jangan lupa ya untuk adik-adik sekolah minggu persiapkan Alkitabnya, persiapkan juga alat tulisnya dan juga persembahannya. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali Tuhan, di pagi hari ini kami naikkan pujian syukur terima kasih buat penyertaan dan kasih-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk datang kepada-Mu Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Berkati perjalanan ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami boleh mengikuti
firman-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu. Berkati juga guru sekolah minggu kami ya Tuhan, orang tua kami, kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Seksagesima yang artinya 60 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita angkat lagu Kidung Jemaat dari nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah 1 sampai dengan titah yang ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu,
juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzinah. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kembali kita naikkan pujian syukur kita bernyanyi Do, Re, Mi. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Februari tahun 2021 ini yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita kembali angkat pujian kita. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 282 ayat 1 sampai 2. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian dari Hidup Jemaat nomor 184, Yesus Sayang Padaku. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Amang harap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan pasti masih semangat untuk mengikuti ibadah kita. Dan sekarang adik-adik semua kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya dan buka dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Baik adik-adik, kalau sudah ketemu, mari juga kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau atas segala kebaikan, kemurahan hati-Mu yang memelihara hidup kami dan yang memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk memahaminya, dan Ia juga yang menguatkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Mari kita ikuti membacanya sambil melihat video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu,
dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, topik pengajaran firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini adalah mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Dan kemudian mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan selanjutnya adik-adik, Yesus menjelaskan makna sesungguhnya tentang bagaimana mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri melalui sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ceritanya demikian. Ada seorang yang turun atau berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, lalu di tengah jalan ia dirampok oleh penyamun-penyamun. Harta bendanya diambil dan para perampok itu memukulinya dan pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, kemudian ada seorang imam turun melewati jalan itu. Dan ia melihat orang yang sudah dirampok itu, tetapi ia melewatinya. Ia tidak menolongnya. Adik-adik tahu imam itu siapa? Imam itu adalah pelayan di Bait Allah. Tetapi sekalipun ia seorang pelayan, dia tidak mau menolong orang yang sudah dirampok tadi. Lalu yang kedua, ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya. Orang Lewi itu adalah teman sesuku dari orang yang dirampok. Dia juga adalah orang Yahudi. Tetapi dia pun melewati orang yang dirampok tadi. Ia membiarkannya begitu saja. Lalu yang ketiga, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan melewati tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dilakukannya adik-adik? Ia membalut lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya
Ia menyerahkan uang kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Adik-adik semua, siapakah orang Samaria ini? Orang Samaria sudah ratusan tahun tidak saling tegur sapa dengan orang Yahudi. Orang Samaria dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Tetapi justru orang Samaria lah yang menolong orang yang dirampok tadi itu. Luar biasa ya adik-adik. Justru orang yang mereka benci, yang tidak pernah bertegur sapa, yang menolongnya. Nah, ketika Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Melalui penjelasan ini adik-adik, kita diajarkan tentang kasih yang sesungguhnya, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan tanpa memandang kepada siapa kita melakukannya. Kalau sekarang adik-adik ditanya, siapakah sesamamu manusia? Jawabannya adalah orang yang memiliki kasih yang tidak dibatasi oleh suku, agama, warna kulit, kaya miskin, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Bahkan juga Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Yesus menggambarkan bahwa perbuatan orang Samaria yang melakukan perbuatan baik, mau menolong orang yang tidak dikenalnya adalah bentuk kasih yang sesungguhnya. Yesus juga telah mengajarkan kita tentang kasih yang harus berkorban, seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itulah kasih yang sempurna yang harus kita teladani. Untuk itu adik-adik semua, sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu mengasihi semua orang dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik tanpa memilih-milih orang, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah Bapa kami di sorga, yang sudah menyapa dan mengajarkan kami lewat firman-Mu tentang kasih yang sesungguhnya, yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal itu. Supaya kami senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada siapapun, menolong sesama, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikannya dan melakukannya kepada kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu, supaya dalam diri kami, dalam diri anak-anak-Mu sekolah minggu, nyata kasih Tuhan yang boleh dilakukan dan dibuktikan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, kiranya berkenan menjadi pujian dan persembahan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan juga selalu menyertai, memberkati, melindungi kami dalam perjalanan kehidupan kami, terlebih anak-anak-Mu yang menjalani masa-masa sekolah dari rumah, beribadah dari rumah, supaya Tuhan menyertai, memberkati, dan memberikan hikmat kepada mereka semuanya. Berkati guru-guru pengajar supaya lebih giat dan lebih bijaksana untuk mengajarkan pelajaran kepada anak-anak kami. Demikian juga kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan memberkati mereka dengan kesetiaan mereka untuk melayani kami melalui ibadah online ini. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Juga kepada para parhalado, hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih, biarlah juga mereka beroleh kasih karunia, senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam pelayanan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian dari buku yang nomor 848 di Soal Adong Ubud
Baiklah adik-adik semua, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu damai sejahtera.